Siapa tak kenal gula merah? Bahan ini kerap digunakan di berbagai jenis makanan dan juga minuman. Campuran gula merah tentunya membuat kuliner dan juga minuman makin lezat. Ya, tapi ternyata saudara ada gula merah yang dibuat dengan bahan berbahaya oleh oknum jahat. Dampaknya sangat berbahaya untuk tubuh. Di suatu hari yang biasa saja, nggak ada yang istimewa. Kami diajak teman ke sebuah lokasi yang agak terpencil di sekitar perkebunan kelapa. Ada sesuatu yang menarik yang mau ia tunjukkan. Jadi penasaran. Susah mobilnya? Ya enggak sih, tapi yang jelas mobil enggak susah. Cuman ya posisi medannya kayak gini, dia bikinnya nyumput, nggak terbuka kayak pembuat yang gula yang benar. Waktu sampai di TKP, ada 2 wajan besar berisi nira. Cuma yang rada janggal, ada gayung plastik air yang juga berendam di dalam wajan. Lah, ikut kerebus dong bareng niranya. Lagi pantau-pantau ke sekeliling lokasi, kelihatan di mata kami. Ada bungkus plastik tergantung yang isinya bumbu putih dan gak ada merek. Ini apaan ya? Tempat pengolahan nira menjadi gula merah ini akhirnya kami tinggalkan dengan banyak tanda tanya. Kami coba cek dan datangi tempat pengolahan gula merah lainnya. Sesampainya di situ, temen iseng aduk-aduk wajan penuh berisi nira yang tengah dimasak. Kok aneh ya? Lagi-lagi kami temuin benda yang seharusnya nggak ikutan dimasak. Kenapa digodok plastiknya? Coba keluarin. Lagi asik utak-atik wajan, seseorang datang. Enggak boleh. Regen. Begini apa? Regen yang masih murni, masih belum dimasak tau, ini baru ambil. Ini diendapin juga rasanya manis loh. Ini yang diendapin tuh. Si bapak ternyata membawa nira dan langsung menumpahkannya ke wajan besar yang tengah mendidih. Terus, dari mana mereka mendapatkan nira ini? Hari masih pagi di sebuah desa yang terletak di pelosok salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Nampak terhampar sebuah perkebunan kelapa yang luas. Seseorang sedang persiapan menyadap nira. Ini apa nih, Pak? Kapur, Pak. Buat apa, Pak? Ini buat nanti regen biar tidak busuk. Pohon kelapa yang cukup tinggi dipanjat. Panjat tanpa alat pengaman dan bekerja di ketinggian. Air nira telah memenuhi jerigennya. Ia pun turun dari pohon kelapa. Masih ada yang kurang nih menurut si penyadap nira. Ada satu kegiatan si penyadap nira yang belum kami ceritakan. Ia ajak kami beli sesuatu di toko kelontong. Geserlah kami ke sebuah toko kelontong. Ternyata bubuk obat pengeras ini bentuknya karungan. Dan ini yang janggal, kagak ada mereknya guys. Momen kami ngerekam dengan kamera ternyata bikin curiga pemilik toko. Wah, repot nih, kami ngindar aja dulu. Ini kapan mau dikasih? Sekarang juga bisa. Sekarang aja nggak apa-apa. Begitu sampai di rumah, bubuk putih obat pengeras gula ditebar ke wajan berisi nira. Reaksi setelah bubuk putih dilarutkan, nira mulai bergolak. Karena pakai obat itu? Iya. Kalau nggak pakai obat, nggak berbusa? Bisa tapi dikit. Tapi dikit. Dia semakin banyak obat, semakin banyak usaha. Ini bahan kimia itu apa? Awet. Uap gula merah ini santer banget bau kimianya. Obat itu kan biar awet juga. Biar awet. Obatnya obat apa, Le? Hah? Bahan kimia lain. Iya. Kalau dia kebanyakan lebih bagus. Ya lebih bagus, cepat istilahnya cepat tua, cepat mengeras. Apanya? Kayak takaran. Oh, jadi keras? Itu belinya di mana, Le? Di pos-pos gula itu. Kalau yang ada merek enggak ya? Enggak, kayaknya enggak. Kalau enggak yang ada merek tuh, kalau kebanyakan nyengat terus baunya. Berarti mending pakai obat ya? Iya, tapi kandungannya kalau dikonsumsi orang kebanyakan obatnya malah enggak enak juga. Itu kan orang enggak tahu soalnya. Ya kan gula merah ya.
Coba deh diingat di awal kisah, ada sebuah pengolahan gula merah kita datangi. Sesuatu tergantung di tiang kayu, yang ternyata plastiknya berisi bubuk obat untuk pengeras gula merahnya. Oke, kita balik lagi ngecek wajan berisi nira yang mulai mengental. Warna nira pun berubah dari coklat muda menjadi coklat tua. Pembuatan gula merah makan waktu sangat lama, sehingga perlu kayu bakar yang banyak. Jelang sore, kami balik lagi ke tempat pengolahan gula merah ini. Di situ, kami saksikan obat pengeras gula kembali dituang. Besokannya kami kembali lagi. Cairan gula merah dari masing-masing wajan disatukan. Kayu bakar ditambah agar pengentalan gula merah semakin cepat. Wis, beres deh proses pemasakan gula merahnya. Tinggal dilakukan proses pengentalan. Sekarang mulai proses pencetakan ke dalam mangkok. Sekarang tinggal nunggu kering. Sekilo berapa mangkok, Pak? Sekilo? Ini, kalau yang mangkok ini loh, ini sekilo penuh. Satu ini. Kalau orang beli, satu 10.000. Dan finito, gula merah jadi deh. Paginya gula merah sudah ready to sell alias siap jual. Terus kami ngikutin deh istri si pembuat gula merah bawa barang dagangannya. Dari tadi bubuk putih obat pengeras gula selalu dipakai dalam pembuatan gula merah. Dan apakah penggunaannya sudah sesuai prosedur? Agar tahu jawabannya, sampel gula merah kami angkut ke lab Universitas Lampung. Jadi hasil pengecekan gula merah ini ternyata banyak sekali mengandung yang namanya senyawa sodium metabisulfit. Masyarakat atau konsumen ini menggunakan sodium metabisulfit ini secara berlebihan. Makanya hasil pengecekan kita menunjukkan bahwa positif mengandung sodium metabisulfit. Kadarnya termasuk tinggi ini, melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh FDA. Ini efeknya sangat berbahaya sekali, artinya sodium metabisulfit ini kan sifatnya mudah sekali larut di air. Dan ada gas beracun yang ditimbulkan oleh sodium metabisulfit, dan gas ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit, kemudian pada saluran pernafasan, tenggorokan sampai ke paru-paru, sehingga paling tidak itu menimbulkan gatal-gatal dan batuk dan sakit tenggorokan. Atau lebih bahaya lagi kalau kita mengkonsumsi sodium metabisulfit ini dalam jumlah yang berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, ataupun memacu terbentuknya kanker.